Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya untuk 11 IPS? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat ya, karena memang melihat cuaca saat ini yang hujan terus-menerus dari pagi sampai sore, jadi kalian harus bisa jaga kesehatan supaya dalam proses pembelajaran terus bisa berlangsung. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Kak Eni. Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini 11 teman siapa saja yang tidak hadir? Ya, Abdi, Aldi, dan Nazmi. Oke, saat ini kita sudah masuk dalam subbab baru ya. Kita masuk ke bab 5 mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Tapi intinya sebelum kita memulai pembelajaran, kita bernyanyi dulu supaya menghidupkan suasana kelas yang menjadi lebih menyenangkan. Oke, kita mulai. Boleh semuanya? Oke, kita mulai ya. Semua kita harus bernyanyi. Coba sebelum kita masukin materi, apa yang bisa kalian kemukakan? Kenapa ibu memberikan instruksi kepada kalian untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke jika dikaitkan dengan materi ancaman terhadap integrasi nasional? Cung, ya boleh. Agar kita semakin menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap negara kita dengan mendengarkan lirik-lirik dari lagu tersebut gitu. Oke. Ya betul ya, tadi kan disampaikan oleh rekan kalian bahwa dengan kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, berarti kan dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, berarti negara Indonesia ini sangat amat luas. Tentunya perbedaan budaya, agama, adat istiadat itu banyak perbedaannya. Dengan demikian, ketika kita menyanyikan lagu ini, kita harus bisa saling menghargai supaya ancaman-ancaman yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri bisa teratasi. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya. Sekarang kita akan membahas mengenai materi bab 5 ya. Nah, bab 5 ini membahas mengenai mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang bisa kalian lihat di sini yang harus kalian capai. Nah, ini materinya. Materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini yaitu penelaah ancaman terhadap integrasi nasional dan strategi mengatasi berbagai ancaman dari berbagai bidangnya. Ya. Coba di sini di layar PowerPoint ini ada gambar yang bisa kalian analisis. Apa yang bisa kalian simpulkan berdasarkan gambar atas? Cuk. Tadi kita berarti kan sudah membahas mengenai dari Sabang sampai Merauke untuk menangkal bagaimana
ada ancaman terhadap pertahanan Indonesia, terus juga dengan adanya nanti TNI yang menjaga ketahanan Indonesia itu berkonflik dengan masyarakat sehingga terjadi ada disintegrasi. Tuh, ya, betul. Kasih aplaus untuk ya, jadi di sini ada gambar bahwa terjadi konflik, terjadi demonstrasi. Nah itu terjadi itu karena adanya ancaman-ancaman dari dalam negeri. Nah jadi kita sebagai warga negara yang baik, good and smart citizenship, ya, kalian sebagai generasi emas bangsa Indonesia ini kalian harus bisa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Kita akan membahas apa itu ancaman dan apa itu integrasi nasional. Nah, di sini ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan atau tindakan dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang tentunya akan merugikan, membahayakan keselamatan dan keutuhan ataupun kedaulatan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini adalah video yang bisa kalian analisis. Silahkan siapkan kertasnya, dianalisis bagaimana kalian bisa mengembangkan apa yang dibuat video tersebut, ya. Oke, dari video yang sudah kalian saksikan tadi, apa poin yang bisa kalian ambil? Cung? Boleh? Kalau menurut aku di situ kan terjadi bentrok antara UPN dan juga TNI ya. Nah kalau menurut aku itu masih menjadi apa ya, poin atau PR besar bagi negara Indonesia untuk memberantas UPN, karena UPN itu sangat mengganggu integritas bangsa Indonesia kan, terutama dalam kedaulatannya. Nah apa ya, UPN itu harus diberantas itu bukan hanya di dalamnya tapi di luarnya. Kita harus mencari tahu bagaimana mereka mendapatkan senjata tersebut gitu. Nah kalau menurut saya tentara itu sebagai garda terdepan dalam memberantasnya, tapi kita juga sebagai apa ya, masyarakat juga harus menumbuhkan rasa menghargai kecintaan kita terhadap berbagai wilayah yang ada, bukan hanya suku bangsa kita sendiri, karena mereka itu kan mempunyai alasan tersendiri juga ya bisa menjadi OPM tersebut. Teman kalian bahwa ini tuh ada organisasi Papua Merdeka, ya. Jadi dia itu merupakan salah satu tindakan separatis, jadi ingin memisahkan dirinya itu dari keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah itu apa? Oke, selanjutnya kita memasuki ke bidang ekonomi. Nah kalau kita berbicara ekonomi itu berarti berkaitan dengan apa biasanya? Uang, pemasukan, pengeluaran, ya. Nah di sini ada ancaman dalam bidang ekonomi. Nah ekonomi ini dibagi menjadi dua, ada dalam internal dan juga eksternal. Internal yang pertama itu inflasi. Inflasi itu berarti adalah kenaikan harga yang terus menerus. Kemudian ada pengangguran, kemudian infrastruktur, kebijakan ekonomi, pasar bebas. Nah ini pasar bebas ini berarti menjadikan kita negara Indonesia ini bersaing itu bukan hanya dengan bangsa sendiri, gitu ya. Kita berarti sekarang itu bersaing dengan bangsa lain. Kayak contohnya apa? Si orang itu apa si orang? Shopee, ya. Shopee itu berarti kan kita bisa melakukan transaksi dengan negara Cina. Kan suka ada nih, kita belajar dikirim dari Cina, gitu ya, dari Malaysia, gitu. Berarti kita kan bisa bertransaksi dengan luar negeri gitu. Nah, kita mengupayakannya, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara yang baik, kita pun harus mengonsumsi atau berbelanja produk dalam negeri. Misalnya menggunakan kebaya, ya kalau misalnya undangan. Jadi kalau undangan itu jangan pakai dress-dress yang nuansanya itu seperti luar negeri, tapi kita harus mengembangkan budaya kita sendiri juga, ya. Nah, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum ibu melanjutkan? Ya boleh. Aku nanya ancaman apa yang mengancam Indonesia pada saat ini? Oke, ancaman apa yang mengancam Indonesia saat ini? Coba ada yang menjawab terlebih dahulu sebelum dijawab. Ya, jadi nanti kita akan membahas mengenai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Nah saat ini itu yang bisa dikatakan ancaman
yang paling mengancam Indonesia itu ancaman mengenai pertahanan keamanan. Karena banyak sekali ancaman-ancaman pertahanan keamanan itu, contohnya misalnya adanya pencurian ikan, tadi yang disampaikan pencurian ikan dari laut, kemudian ada bangsa lain yang tiba-tiba datang dari udara, kemudian ancaman-ancaman misalnya terorisme. Nah itu kan menjadi ancaman yang saat ini itu harus yang menjadikan PR bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan berkolaborasi. Kita sekarang akan belajar kelompok. Kalian nanti ibu akan bagikan lembar kerjanya. Nah ini ada lembar kerja. Silakan duduknya berkelompok seperti yang sudah kita bagi sebelumnya kelompoknya. Setiap kelompok itu beranggotakan 6 orang. Nanti kalian boleh mengisi di sini bergantian, dituliskan juga nama kelompoknya, kalian menjawab dan kalian kaitkan dengan kasus yang tadi sudah kalian tonton mengenai OPM dengan TNI. Jadi silakan sekarang duduknya berkelompok. Siapa yang sudah selesai dalam mengerjakan LKPD-nya? Oke, silakan kelompok ini perwakilannya 2 orang untuk maju ke depan. Silakan membukakan hasil diskusinya. Di sini kami akan mengungkapkan hasil diskusi kami. Yang pertama itu bentuk ancaman yang dapat terjadi dalam bidang ideologi. Yang pertama ada ekstremisme, yang kedua radikalisme, yang ketiga terorisme, yang keempat propaganda, yang kelima paham radikalisme agama. Yang kedua dalam bidang politik, yang pertama ada makar, yang kedua korupsi, yang ketiga kolusi, yang keempat nepotisme, yang kelima separatisme. Oke, selanjutnya setelah kalian tadi memaparkan hasil diskusi kalian, sekarang kita berefleksi dengan bermain games. Nah, di sini ada games. Games ini terbentuk poin juga. Siapa yang bisa menjawab TTS yang ada di papan tulis ini, kalian akan mendapatkan poin. Nah, sistemnya nanti ibu akan membacakan terlebih dahulu soalnya seperti biasa, nanti yang bisa maju ke depan untuk menjawab. Dapat dipahami? Oke, sekarang kita mulai ya yang pertama dulu. Oke, kita akan yang pertama dulu nomor 2. Ya, nomor 2. Soalnya nomor 2 ya. Bentuk ancaman non-militer berdinasti politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain yang bisa pokoknya langsung aja dari yang di situ di sampingnya. Sampingnya yang ini. Iya. Samping ini, samping ini. Nah, udah. Sok. Iya punya. Di sisi mana? Udah apa-apa, sok kerjain. Betul jawabannya intimidasi. Oke, mohon perhatiannya. Ya, terima kasih atas antusias dari kalian menjawab soal-soal dari games ini di sini. Jadi memang ya boleh duduk dulu di tempatnya masing-masing. Oke, ini memang ancaman itu bisa datang dari luar negeri. Jadi kita sebagai warga negara yang baik dengan smart citizenship, kita harus bisa berintegrasi bersama-sama dengan pemerintah, dengan TNI, dengan polisi, bekerja sama untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, di sini ada sedikit kutipan dari Bung Karno bahwa bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh
jatuh di antara bintang itu. Oke, siapa yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini, Cung? Kesimpulan? Ini aku dari tadi Ayo. Ayo kesimpulan. simbolannya tetap tahu. Soal kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa tadi kan kalian sudah membahas mengenai apa itu ancaman, apa itu integrasi. Coba berikan kesimpulannya. Bisa, Boy? Iya, Boy. Jadi kan kita membahas tentang integrasi. Nah, di situ berarti kan ada PR dari pemerintah bahwa kita masih memiliki ancaman di berbagai bidang, terutama pertahanan dan ketahanan. Tadi kan kita sudah menyaksikan video tentang pemberontakan OPM. Nah, itu kan menjadi poin besar bagi masyarakat kita dan juga pemerintah tentunya ya, menjadi media kita untuk menanggulangi ancaman tersebut dengan yang pertama memperkuat pertahanan, contohnya TNI dan juga polisi yang bersatu. Masyarakat juga turut serta dengan menjaga rasa nasionalisme kita agar kita tidak terganggu terhadap ideologi yang makin maraknya gitu. Serta kita lebih mencintai negara kita sendiri gitu. Ada juga kan ancaman terhadap budaya lokal gitu, budaya asing terhadap kita gitu. Oke, betul ya. Jadi tadi kesimpulan yang sudah rekan kalian sampaikan bahwa ancaman itu ada di dalam negeri, ada di luar negeri. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara kita dan kalian sebagai generasi emas bangsa Indonesia. Bagaimana caranya untuk mengatasi persoalan-persoalan, kasus-kasus yang berusaha mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Cukup dipahami apa yang Ibu sampaikan pada hari ini? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Dapat kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq